Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam ibadah kita pada hari ini. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana ada saat sekarang ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita percaya kita semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saatnya saudara kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan, yang telah mengubahkan, melayakkan, memulihkan hidup kami. Sehingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana ada saat sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih buat pimpinan, penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau datang di dalam hadirat Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik. Hidup kami, jiwa kami, hati kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami bawa kerinduan kami. Mari angkat pujian ini sebagai doa kita pada siang hari ini. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Yang ku rindu bersekutu, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Bawaku lagi senantiasa hadir dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Angkat pujian ini dengan iman sebagai doa kita. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang
bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kami perlu kuasa urapan-Mu ya Tuhan. Untuk senantiasa menyertai langkah-langkah kami. Untuk masuk di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Mari kita angkat pujian ini. Dengan penuh kerinduan kita. Haleluya Yesus. Raja di atas segala raja. Yes, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya mari bersama katakan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Mari saya undang untuk kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebab lawatan Allah telah nyata memenuhi tempat ini. Roh Kudus tercurah dari surga. Memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan.
kembali dia. Revival, revival, revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the Semua tepuk tangan di atas kepalanya. Haleluya. Kami perlu kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami ya Bapak. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bibir hati dan pikiran, dengan api urapanmu. Itu kasih kudusmu, dan kasma bangsa darimu. Gerakan Allah ya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Revival, revival, revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival, there is revival, there is revival, there is revival in the Terima kasih Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu terjadi ya Tuhan. Terjadi di tempat ini. Terjadi dari setiap hati kami ya Tuhan. Saatnya ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, Roh Kudus itu yang memeteraikan hati kami, untuk kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih-Mu ya Bapa, untuk kami boleh menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Datanglah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Urapi saat sekarang ini dengan api kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya Yesus. Angkat pujian ini sebagai doa kita. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Atas segala alam. Amin. Haleluya Yesus. Dimuliakan naik ke surga. Haleluya
Roh Kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. angkat pujian ini lebih sungguh lagi dengan penuh iman kita. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Genapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah Tuhan, Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mau bicara tentang satu hati, ya. Sehati. Sehati ini sangat dibutuhkan pada zaman ini. Gereja berkembang karena satu hati. Perusahaan maju kalau di dalamnya ada satu hati. Ya, apa-apa yang dikerjakan dengan sehati mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat.
Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi. Dan kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami pemulihan. Terima kasih, kami sambut firman di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sehati. Saudara, apa itu sehati? Sehati sama dengan satu hati, ya. Unity, kompak. Saudara, mujizat itu dekat dengan orang-orang yang hidup sehati atau hidupnya kompak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Unity. Sebaliknya, jika hidup kita tidak memiliki kesehatian, tidak kompak, tidak unity, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam usaha di kantor, ya di gereja, tidak unity, tidak terjadi mujizat. Berkat Tuhan itu jauh. Kenapa? Tidak ada kesehatian dalam bekerja. Saudaraku, sehati, 2-3 orang sehati, doanya dikabulkan oleh Allah. Haleluya, haleluya. Tapi kalau tidak sehati, apa yang terjadi? Kalau di dalam perusahaan ada saling membenci, di dalam kantor saling bertengkar, ya, di dalam gereja ada keributan, ya, di dalam rumah tangga egois, mementingkan diri, tidak ada kasih. Ujung-ujungnya saya mau beritahukan, tidak ada berkat. Tapi yang dialami apa? Kekecewaan. Karena apa? Tidak ada kesehatian. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu sehati, di mana saja, di kantor, di gereja, pasti ada berkat. Sehati pasti ada mujizat. Haleluya. Nah, hari ini saya akan ungkapkan 3 kebenaran tentang kesehatian mendatangkan berkat, kesehatian mendatangkan mujizat. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, orang lumpuh disembuhkan. Berawal dari apa? 4 orang ini datang kepada Yesus, menggotong orang lumpuh. Orang lumpuh. Ya, Markus pasal 2 ayat 3 dan 4 memberitahukan, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Alkitab katakan demikian. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus. Kenapa? Karena orang banyak itu berkerumun. Lalu mereka akhirnya punya ide membawa orang lumpuh itu melalui genteng. Mereka buka atap, ya, yang di atasnya di mana Yesus lagi khotbah. Sesudah terbuka itu atap, ya, lalu mereka turunkan tilam tersebut, tempat di mana orang lumpuh itu berbaring. Nah, saudara, jadi mujizat Tuhan terjadi berawal dari 4 orang ini membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Mereka bawa sehati,
Ya, mereka tahu bahwa kalau mereka datang kepada Yesus, orang lumpuh ini akan sembuh. Ya. Nah, saudaraku, jika kita juga punya masalah berat, sebaiknya di dalam keluarga itu harus hati. Kalau bapak lagi ada masalah di kerjaan, ibu dan anak-anak hati doakan. Ya, sehingga masalah bapak di kantor bisa dibereskan. Ketika bapak, ibu serta saudara sekalian sedang mengalami kesulitan di dalam bisnis, ya, mari datang kepada Yesus dan berdoa. Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul. Jadi kalau bicara 2-3 orang itu bicara tentang ibu, bapak, dan anak. Nah, kalau ibu bapak punya anak 2 atau 3 orang berkumpul sehati, saya percaya masalah yang sulit dapat dibereskan. Ya, berseru, panggil nama Yesus sehati. Ya, pasti saya yakin akan datang pertolongan. Pertolongan datang dari Tuhan. Ya, Matius 11 ayat 28 katakan bahwa marilah kepadaku. Tuhan Yesus mengajak siapapun saudara dan saya, orang kaya, orang miskin, kulit putih, kulit hitam, kuning langsat, Tuhan katakan, marilah kepadaku. Ya, mereka yang tinggal di gedung atau di bawah kolong jembatan, Tuhan tidak pernah memilih manusia. Apakah dia orang kaya, orang miskin, kulit hitam, kulit putih, ya, kuning langsat. Tuhan katakan, marilah kepadaku, siapa saja. Orang tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, semua Tuhan undang, datang. Yang letih lesu, saudara yang berbeban berat, Tuhan berkata, Tuhan berjanji, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kepada siapa? Kepadamu yang sedang mendengarkan khotbah. Haleluya. Tuhan memanggil kita semua yang berbeban berat, datang kepada Yesus. Ia berjanji memberikan sentosa, memberikan kelegaan. Haleluya. Haleluya. 4 orang datang kepada Yesus dengan iman. Saudara pun kalau datang kepada Yesus, mari datang dengan iman. 4 orang ini mereka gotong bersama orang lumpuh. Mereka berempat membuka atap di atas, mereka buka, ya. Mereka berempat menurunkan tilam bersama-sama. Sekiranya ada yang satu berkhianat, ya, atau yang 2 berkhianat, mereka lepas, bisa orang lumpuh itu mati. Tapi mereka bersama-sama naikkan ke atas tilamnya, lalu turunkan bersama-sama tilam itu. Mereka berempat, satu hati, unity. Di sini kita lihat 4 orang memiliki iman. Ya, mereka percaya bila ketemu Yesus, orang lumpuh itu akan sembuh. Saudaraku, saya mau beritahukan, kalau kita punya iman, ya, satu hati, persoalan apapun dapat diselesaikan. Penyakit apapun dapat disembuhkan. Karena apa? Datang kepada Yesus dengan iman. Itu yang kedua. Ya, saudaraku, Markus 11 ayat 22 sampai 23 katakan, Yesus menjawab mereka kepada murid-murid, percayalah kepada Allah. Ayat 23 katakan dalam Markus Fatsalnya yang ke-23 katakan, 11 ayat 23 katakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, ini perkataan iman, bahasa iman. Apa yang kita katakan itu yang terjadi. Mujizat Tuhan terjadi bila iman kita tidak bimbang. Kalau Bapak Ibu bimbang, tidak akan terjadi mujizat. Jika kita mau mengalami mujizat dari Tuhan, miliki iman. Iman yang teguh, tidak boleh bimbang. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu bimbang, ragu, tidak akan terjadi mujizat. Ya, jadi
kalau kita mau lihat mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, kita harus memiliki iman. Haleluya. Dan tidak boleh bimbang. Haleluya. Jika kita beriman untuk hal yang besar, maka akan kita dapatkan berkat yang besar. Tapi kalau kita beriman tentang berkat yang kecil, maka kita akan dapat berkat yang kecil. Yang ketiga, 4 orang ini yang kita baca dalam Alkitab, dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 12. Kita lihat 4 orang ini melibatkan Tuhan dalam peristiwa orang lumpuh ini. Ayat 11 memberitahukan kepada kita, ya, kepadamu kukatakan, bangunlah. Ya, Tuhan Yesus katakan ketika ini orang lumpuh ada di depannya, ya, setelah diturunkan dari loteng, ya, dari genteng, dia katakan, kepadamu kukatakan, kata Yesus, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, yang ketiga di sini kita belajar apa-apa dalam masalah kita ikut sertakan Tuhan, libatkan Tuhan dalam peristiwa apa saja, baik dalam suka dan duka, dalam masalah berat, libatkan Tuhan. Ya, haleluya. Saudara, saat 4 orang itu melibatkan Tuhan, maka orang lumpuh itu, Alkitab katakan, dia bangkit dan berjalan. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, itu ada satu peristiwa juga yang menarik. Ya, ketika murid-murid tidak libatkan Tuhan di Danau Tiberias, ya, waktu Tuhan tidak ada di sana, murid-murid mengalami kekecewaan. Ya. Tapi ketika Tuhan hadir bersama-sama murid-murid Yesus, Tuhan mengubah, ya, dari gagal menjadi sukses. Ya. Alkitab memberitahukan bahwa mereka cari ikan, tapi tidak seekor ikan pun mereka dapat. Petrus dan kawan-kawan. Tapi ketika Yesus hadir, Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Sebelah kanan itu bicara tentang tempat yang tepat. Petrus dan kawan-kawan melihat mujizat. Mereka melihat hal yang luar biasa. Yang tadinya mereka lihat tidak ada ikan. Tapi ketika mereka mendengar perkataan Yesus dan mereka mau melakukan perintah Yesus, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Luar biasa. Tuhan perintahkan ikan-ikan itu datang ke jala Petrus. Haleluya, haleluya. Jadi kita lihat ketika murid-murid melibatkan Yesus, ada mujizat Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, agar supaya saudara tidak kecewa dalam mengiringi Tuhan, apa-apa saudara selalu undang Yesus, libatkan Tuhan, ya, ikut sertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan, setiap masalahmu. Ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan melakukan mujizat. Sebaliknya, kalau Tuhan tidak hadir di dalam perkumpulanmu, di dalam usahamu, saudara akan mengalami kekecewaan. Nah, saudara, mengapa banyak orang tidak mengalami mujizat? Mengapa banyak orang tidak mengalami berkat di masa pandemi ini? Karena mereka tidak datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku, mari ada masalah, datang kepada Tuhan, berdoa. Ya, berdoa. Ada orang juga karena pintar, mereka katakan saya tidak perlu Tuhan, itu namanya sombong. Dan akibatnya, karena mereka merasa mereka tidak butuh Tuhan, akhirnya mereka selalu mengalami kekecewaan. Saudaraku, saya mau beritahukan, kenapa banyak orang tidak mengalami mujizat. Berikutnya yang ketiga, karena mereka tidak menerima masukan orang atau nasihat. Orang katakan, ayo kamu pergi kepada pendeta, biar pendeta doakan masalahmu. Enggak mau, saya tidak perlu pendeta, saya tidak perlu Tuhan. Ya, ketika tidak mau menerima masukan, akhirnya kekecewaan. Dan keempat,
Saudara, mengapa banyak orang tidak mengalami mujizat? Karena mereka merasa hidup mereka benar. Ya. Mereka merasa diri mereka hidup lebih baik. Saya mau beritahukan, itulah sebabnya tidak heran mereka mengalami kekecewaan. Yang kelima, mengapa banyak orang tidak mengalami mujizat? Karena mereka tidak memiliki iman yang datang dari Tuhan. Tuhan katakan milikilah iman. Datang kepada Tuhan dan memiliki iman. Kemudian Tuhan bilang ikut sertakan Tuhan dalam masalah. Ya, jadi kalau kita melihat mujizat Tuhan, panggil Tuhan. Ya. Kedua, beriman. Dan ketiga, libatkan Tuhan dalam segala peristiwa yang saudara alami. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita umat Tuhan mengalami mujizat? Bagaimana caranya supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dan ajaib? Pertama, berdoalah dengan sehati. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di masa yang sulit ini, ajak suamimu, ajak istrimu, anak-anakmu berdoa dengan satu hati. Berdoa dengan kompak. Berdoa dengan unity. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kebenaran apa yang saya ingin ungkapkan bagi kita? Yaitu supaya kita mengalami mujizat Tuhan selain kita berdoa sehati kompak. Yang kedua, saya mau beritahukan, kalau kita rukun satu hati itu tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Ya. Kalau sendiri kita gampang lemah, jatuh dan hancur. Tapi kalau berdua bersama-sama berdoa atau bertiga bersama-sama tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Kalau ada 3 orang satu hati. Haleluya. Tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Nah, apa dampak atau akibatnya? Kita sehati. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 katakan, berkat Tuhan diperintahkan kepada orang yang hidupnya sehati. Sekali lagi, orang yang hidup sehati, unity, kompak, Alkitab katakan Tuhan akan perintahkan berkat kepada orang yang hidup sehati. Keluarga yang hidupnya kompak, keluarga yang hidup sehati, Tuhan berjanji Tuhan akan perintahkan berkat. Saudaraku, mari kita hidup sehati sehingga kita akan melihat mujizat dan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan secara ajaib. Tuhan memberkati kita semua, shalom. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa bila kami sehati, kami akan melihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Bila ada keluarga, suami istri, anak-anak, hari-hari yang berat ini tidak sehati, hamba berdoa ketika mereka dengarkan firman pada saat ini, bila sehati mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, mulai hari ini hamba berdoa biar kami keluarga sehati. Sehingga di masa yang sukar ini, yang tak pernah kami pikirkan, Tuhan perintahkan berkat buat kami. Tuhan, kami bersama-sama selalu berharap kepadamu saja. Beriman kepadamu saja. Karena kalau kami berharap kepada manusia, kami akan kecewa. Tapi kalau kami berharap kepada Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Hambamu sudah berhenti berbicara, doa hambamu, supaya Tuhan ingatkan firman-Mu. Tuhan selalu berbicara, baik di jalan, di rumah, di kantor, tempat kami bekerja. Ingatkan firman dalam kehidupan kami. Roh Kudus berbicara dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, silahkan untuk mengisi yang sudah tertera di bawah ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan.
Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, besar setiamu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih buat pimpinan, penyertaan, perlindungan serta pertolonganmu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberikan, yang belum bisa memberikan. Berkati mereka dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Engkau sediakan bagiku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sedang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau serahkan seluruh aktivitas hidup kita di dalam seminggu ke depan, di dalam pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Untuk kita boleh masuk di dalam kebenaran Tuhan, untuk kita boleh masuk di dalam perkenanan Tuhan. Haleluya Yesus, mari kita angkat tangan kita. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya, 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 selamanya Engkau setia. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku.